Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para siswa yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembahasan materi belajar kelas 2. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema keempat, hidup bersih dan sehat, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, pada pembelajaran 6. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Apabila sudah siap, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa yang dirahmati Allah, untuk mengawali pembelajaran 6 ini, kalian perhatikan teks kalimat berikut ini. Dayu bermain peran menjadi dokter cilik. Ia menjelaskan tentang cara menjaga kebersihan pekarangan rumah kepada adiknya. Misalnya, menjaga kebersihan halaman depan dan belakang rumah. Nah, selanjutnya kalian baca beberapa kalimat tersebut dengan intonasi yang tepat. Para siswa, untuk melatih agar bacaan kita semakin baik, bacalah teks bacaan berikut. Ustadz akan bacakan, kalian dengarkan dengan baik. Setelah Ustadz selesai membacakan, kalian boleh berlatih membaca teks bacaan tersebut. Jangan lupa, apabila diperlukan, kalian bisa minta bantuan kepada orang tua kalian atau kakak kalian. Sekarang perhatikan dengan baik. Pekarangan rumah bersih sehingga keluarga sehat. Pekarangan rumah taman bagi keluarga. Pekarangan rumah tempat bermain bersama kakak dan adik. Pekarangan rumah juga tempat menanam bunga dan tanaman obat keluarga. Tanaman bunga dan tanaman obat keluarga akan indah apabila dirawat. Kebersihan pekarangan rumah wajib untuk dijaga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah. Halaman rumah harus sering disapu. Sampah-sampah yang berserakan harus dibuang ke tempatnya. Selokan harus dibersihkan agar air mengalir dengan lancar. Rumput yang mengganggu tanaman juga harus dibersihkan. Dengan demikian, pekarangan rumah akan bersih, asri, dan indah. Keluarga pun akan sehat. Nah, selanjutnya kalian baca teks bacaan tersebut. Setelah kalian baca, kemudian jawablah 2 pertanyaan berikut ini. 1. Apa isi teks di atas?
2. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks? Tulis jawaban kamu di buku tulismu. Berikutnya, kita akan belajar mengamati gambar. Kalian perhatikan gambar yang Ustadz tampilkan. Ada 3 gambar yang dapat kamu amati. Gambar pertama, kira-kira gambar apa? Iya, betul sekali. Dayu dan ibunya sedang membersihkan sampah yang ada di halaman. Dayu membuang sampahnya di tempat sampah. Kemudian gambar yang kedua, gambar adiknya Dayu sedang menyiangi rumput. Ya, menyiangi itu apa? Iya, menyiangi adalah mencabut atau membersihkan rumput. Kemudian gambar ketiga adalah gambar ayahnya Dayu sedang membersihkan selokan. Ya, bagaimana? Sudah jelas, anak-anak? Ya, selanjutnya kalian jawab pertanyaan berikut. Kemukakan pendapatmu tentang isi gambar. Nah, kalian tulis pendapat tersebut dalam bentuk hasil pengamatan sederhana sebagaimana yang tampak dalam gambar. Setelah selesai, kamu bacakan laporan yang telah kamu tulis tersebut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kamu boleh minta bantuan kepada orang tuamu, kepada kakakmu, kepada saudaramu, atau bisa juga kepada tetanggamu. Tapi ingat, yang menulis tetap kamu. Para siswa yang dirahmati Allah, tahukah kalian bahwa Dayu dan keluarga menjaga kebersihan pekarangan rumah bersama? Mereka telah menunjukkan persatuan dalam keluarga. Persatuan dalam keluarga banyak manfaatnya. Sebaliknya, hidup tidak bersatu ada akibatnya. Selanjutnya, diskusikan bersama temanmu manfaat hidup bersatu dalam keluarga. Nah, karena sekarang di masa pandemi, kalian hanya bisa belajar secara daring, maka diskusinya diganti dengan anggota keluarga kalian. Bisa dengan kakak, bisa dengan bapak dan ibunya, bisa dengan kakek atau neneknya, atau bisa juga dengan keluarga yang lain. Nah, diskusikan pula akibat jika tidak ada persatuan dalam keluarga. Hasil diskusinya kamu tulis dalam bentuk diagram sebagaimana yang tampak dalam gambar yang Ustadz tampilkan. Selamat belajar ya.
Para siswa yang dirahmati Allah, kamu sudah tahu kan manfaat hidup bersatu dalam keluarga? Nah, sekarang coba contohkan kegiatan bersatu yang pernah kamu lakukan bersama keluargamu. Tulis jawabanmu di buku tulismu. Kamu boleh minta bantuan ke kakakmu, ke bapak atau ibunya. Tapi ingat, yang menulis di buku tulis harus tetap kamu, tidak boleh dituliskan, tapi harus kamu sendiri yang menulis. Berikutnya, kita akan belajar mengamati gambar. Kalian perhatikan gambar yang kita tampilkan. Di dalam gambar tersebut, ada adiknya Dayu sedang menyiangi rumput. Menyiangi maksudnya adalah mencabuti atau membersihkan rumput. Nah, di dalam gambar itu juga tampak konblok. Ya, konblok itu semacam paving. Ya, iya. Nah, konblok yang kamu lihat itu berbentuk segi 6. Permukaan konblok berupa bangun datar. Ya, bangun datar mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut. Masih ingatkah kamu tentang sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Ya, pada pertemuan yang lalu atau pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang ini. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Konblok memiliki permukaan. Permukaan konblok ini berbentuk segi 6, mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut. Sisi adalah ruas garis yang dapat berupa garis lurus atau garis lengkung pada sebuah bangun ruang. Banyaknya sisi dalam konblok tersebut ada 6. Kemudian konblok tersebut juga memiliki sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis yang titik pangkalnya berlimpit. Sementara titik sudut adalah pangkal atau titik temu kedua garis yang membentuk sudut. Banyak sudut pada konblok atau bangun datar pada konblok tersebut adalah 6. Banyaknya titik sudut juga 6. Selanjutnya, supaya kalian lebih paham tentang sisi, sudut, dan titik sudut, kalian kerjakan tugas berikut ini.
Hitunglah banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun-bangun datar berikut. Ada 5 bangun datar. Nah, kalian tulislah banyaknya sisi, banyaknya sudut, dan banyaknya titik sudut di buku tulis kalian. Selanjutnya, kalian amati berbagai benda yang berupa bangun datar yang ada di sekitarmu. Hitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut setiap benda tersebut. Misalnya, ada ubin. Ciri-cirinya, sisi terdiri dari 4, sudut juga 4, titik sudut juga 4. Bentuk ubin adalah segi 4. Nah, untuk nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 kamu isi. Nama benda boleh apa saja, yang penting adalah bangun datar. Misalnya ada keramik lantai, kemudian pintu, jendela, dan lainnya. Kamu boleh minta bantuan ke kakakmu, ke bapakmu, ke ibumu, atau juga ke yang lain. Tapi yang menulis tetap harus kamu sendiri, tidak boleh dituliskan. Para siswa, alhamdulillah kita telah selesai belajar dan membahas materi pembelajaran pada tema 4, subtema 1. Selanjutnya, sebagai evaluasi, kalian berilah tanda centang atau tanda silang pada kotak yang sesuai. Berilah tanda centang pada kotak jika maksud kalimat itu telah kamu kuasai. Kemudian, apabila kamu belum menguasai, maka berilah tanda silang pada kotak tersebut. Bagaimana? Jelas ya? Dan kini tibalah saatnya kita mengakhiri pembelajaran kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memudahkan kalian semua di dalam belajar. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.